Kembali lagi di Ceritera, cerita tentang kita. Adik-adik, kita lanjutin dengerin ceritanya yuk. Ayo, kita akan mengetahui apa sih yang ditemukan oleh Ratu. Kira-kira apa ya adik-adik? Adik-adik nggak tahu? Nggak tahu? Sama kayak ini juga nggak tahu. Yaudah yuk kita langsung dengerin ceritanya. Yaitu sampah. Teman-teman, kalau ada sampah di jalanan, baiknya kayak gimana ya? Dibuang ke tempat sampahnya. Ada sampah. Teman-teman, aku buang dulu ke tempat sampah ya. Karena kan baik ya teman-teman. Takutnya kan kalau banjir gimana? Betul nggak teman-teman? Aku buang dulu ya ke tempat sampah. Setelah membuang sampah ke tempat sampah, Ratu melanjutkan perjalanannya dengan naik sepeda. Terdengar seseorang yang sedang menangis di pinggir jalan. Itu siapa ya? Hei, kamu kenapa menangis? Hei, kalau ditanya itu harus dijawab. Dia masih menangis, teman-teman. Semakin keras menangisnya, teman-teman. Ternyata dia adalah temannya Ratu, Dodo namanya. Ratu, hari ini aku ingin pergi ke sekolah, tapi aku terjatuh, teman-teman. Ternyata Dodo kesakitan karena dia terjatuh, teman-teman. Akhirnya Ratu menolong Dodo. Ratu pun berangkat bersama Dodo ke sekolah. Ayo, Dodo, kita naik bareng ya. Dodo pun dibonceng oleh Ratu. Setelah sampai ke sekolah, Dodo pun akhirnya diobati oleh gurunya. Ting, 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 ting. Suara bel pulang. Bersemangat sekali Ratu untuk pulang ke rumah. Ratu sesampainya di rumah, kaget melihat neneknya yang sedang tidur. Coba tidur kayak apa? Suara apa ya teman-teman? Oh, ternyata suara neneknya yang sedang tidur. Teman-teman, boleh dikagetin lagi nggak? Boleh nggak sih kagetin orang yang masih tidur? Nggak boleh, teman-teman. Akhirnya Ratu tidak membangunkan sang nenek. Tapi teman-teman, Ratu malah menjatuhkan guci kesayangannya nenek. Neneknya pun terbangun. Cucu nenek sudah pulang. Ini kenapa gucinya bisa pecah? Teman-teman, kalau melakukan sesuatu, kita baiknya berbohong atau mengakui. Mengakui kesalahan ya teman-teman. Ini tadi terjatuh kesenggol tangan aku, Nek. Tidak apa-apa, Ratu. Menjadi orang yang jujur itu baik. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya sudah, kamu berganti pakaian sekolahnya dulu ya, dan bermain bersama yang lain. Akhirnya Ratu meminta maaf karena telah memecahkan guci kesayangan neneknya. Dan dia bersiap untuk bermain bersama teman-temannya.
Ternyata yang ditemukan oleh Ratu adalah sampah adik-adik. Ratu pun langsung membuang sampahnya ke tempat sampah. Adik-adik, contoh Ratu ya, ketika adik-adik menemukan sampah, buanglah sampah sesuai dengan tempatnya. Jangan dibuang ke selokan ataupun ke sungai. Itu bisa menyebabkan banjir dan banyak penyakit. Lalu adik-adik, dari cerita Ratu tadi, Ratu pun mendengar ada yang menangis. Ternyata itu teman Ratu. Namanya siapa? Namanya Dodo. Dia pun menangis karena dia jatuh dari sepeda. Menangisnya gimana adik-adik? Adik-adik tahu nangisnya gimana? Sakit karena ia habis terjatuh adik-adik. Ratu yang baik pun menolong Dodo dan mengantarnya ke sekolah. Itu adik-adik, pesan lain yang bisa kita ambil dari cerita hari ini adalah adik-adik harus berani mengakui kesalahan dan menjadi anak yang baik ya. Seperti Ratu yang mengakui kesalahannya ketika ia memecahkan guci. Sang nenek pun tidak marah karena sang ratu dia berkata jujur dan berani mengakui kesalahannya. Oke adik-adik, cukup sekian ya cerita hari ini. Kak Indi berpesan kepada adik-adik teruslah berbuat baik dan semangat belajar. Oke? Oke deh, Kak Indi pamit adik-adik. Kita bertemu minggu depan ya. Dadah!